PKN di SD, kompetensi inti dan kompetensi dasar di SD. Saya Maria Sute. Saya Maria Magdalena Nepang. Saya Aisyah Putri Wardana. Selamat menyaksikan. Perkembangan kurikulum PKN di SD. Perkembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dalam lingkungan. Peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Perkembangan kurikulum perlu memperhatikan keberagaman karakteristik peserta didik. Yang kedua, beragam dan terpadu. Perkembangan kurikulum perlu memperhatikan keberagaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, tanpa memberikan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pengembangan kurikulum didasarkan atas kecerdasan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi dan sering berkembang secara dinamis, sehingga semangat dan isi kurikulum akan mendorong peserta didik untuk mengikuti dan pemanfaatan secara tepat perkembangan iptek dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum melibatkan seluruh untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan pendidikan, dengan kebutuhan kehidupan, kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Yang berikut, menyeluruh dan keseimbangan. Pengembangan kurikulum disesuaikan dengan substansi yang mencakup keseluruhan dimensi, kompetensi bidang kajian, keilmuan serta mata pelajaran yang direncanakan dan disetarakan secara keseimbangan antara sesama jenjang pendidikan. Yang berikut, belajar sepanjang hayat. Perkembangan kurikulum diarahkan pada proses pengembangan pembudayaan dan memberdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur pendidikan formal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang menuju manusia seutuhnya. Yang berikut, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggara pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah, juga indikator keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Yang ketiga, untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan
ujian dengan baik. Yang keempat, untuk masyarakat atau orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama orang tua, siswa adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pada didik dan tercapainya keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Kurikulum terdiri dari 4 komponen pembentukannya. Komponen kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Misalnya, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan. Yang kedua, isi atau materi. Komponen isi dan materi berhubungan dengan segala aspek, termaksud materi pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, strategi pelaksanaan. Komponen strategi berhubungan dengan metode pendekatan serta peralatan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, evaluasi. Komponen evaluasi berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat kecapaian tujuan dan aktivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Latihan kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap. Setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan, kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Lantas, apa perbedaan antara kompetensi inti dan dasar? Perbedaannya dengan kompetensi inti adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kompetensi inti adalah penjabaran antara muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan program sebagai upaya untuk mencapai standar kompetensi lulusan. 2. Kompetensi dasar yaitu kemampuan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi ini. Tujuannya mengacu pada aspek yang hendak dicapai di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif. 2. Mengasah bakat, minat, dan kemampuan. 3. Mengajarkan norma-norma untuk mempraktikkan segala tugas yang menjadi tanggung jawab. Fungsi kompetensi dasar yaitu adapun fungsinya adalah sebagai acuan atau rujukan guru dalam menyusun indikator kompetensi pada pembelajaran di kelas. Dengan demikian akan tercapai tujuan pembelajarannya. Saat menyusun indikator, yaitu indikator merupakan tanda yang menunjukkan bahwa tingkat capaian kompetensi dasar bisa mengubah perilaku peserta didik yang dinilai dari sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Pertama yaitu 1. Penjabaran indikator harus mengacu pada target. 2. Rumusan indikator harus membuat kata kerja operasional yang bisa diukur dan diamati. Adab operasional yang bisa digunakan harus sesuai dengan tingkat levelnya, apakah itu kognitif, afek, psikomotorik. A. Level kognitif meliputi yaitu 1. Pengetahuan, contoh menyebutkan, menuliskan, menyatakan, dan sebagainya. 2. Pemahaman, contoh menerjemahkan, mengubah, menguraikan, dan sebagainya. 3. Aplikasi, contoh menggunakan yaitu mengoperasikan, menguraikan, dan sebagainya. 4. Sintesis, yaitu contohnya merancang, menerapkan, merencanakan, merumuskan, dan sebagainya. 5. Evaluasi, contoh menafsirkan, mengkritisi, dan sebagainya. 1. Menerima, contoh memilih, bertanya, mengikuti, dan sebagainya. 2. Merespon, contohnya yaitu mengonfirmasi, menjawab, membaca, dan sebagainya. 3. Menanamkan nilai, contoh mengundang, menginisiasi, melibatkan, dan sebagainya. 4. Mengorganisasi, contohnya itu
menyatukan, menyusun, menghubungkan, dan sebagainya. 5. Karakterisasi, yaitu contohnya mempertahankan prinsipnya. C. Level psikomotorik, yaitu 1. Pengamatan, contohnya mengamati proses, memberi perhatian pada sesuatu, dan sebagainya. 2. Meniru, contoh pengubahnya yaitu membangun kembali, melatih, dan sebagainya. 3. Pembiasaan, contohnya seperti membiasakan sikap positif dan mempertahankan. 4. Menyesuaikan, contohnya yaitu menyesuaikan, mengembangkan, dan menerapkan model. 3. Indikator harus menjadi acuan guru dalam menyusun alat penilaian. Proses analisis yaitu untuk menganalisiskan suatu kompetensi dasar tentu tidak bisa dilakukan secara instan dan terburu, melainkan harus dilakukan secara sistematis, detail, efektif, dan tepat sasaran. Untuk itulah yaitu pertama, 1. Analisis tugas, 2. Pola analisis, 3. Research atau penelitian, 4. Expert judgment, 5. Individual group interview data, 6. Role play. Selanjutnya, pengkajian kompetensi dasar. Dalam kajian ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, proses penyusunan urutan tidak harus sesuai urutan pada kompetensi inti, melainkan pada kriteria konsep, disiplin, ilmu, dan tingkat kesulitan. Kedua, kompetensi dasar harus bisa mencapai kompetensi inti baik dalam maupun antar mata. Menyusun kompetensi dasar yaitu pertama, 1. Membuat penjabaran kompetensi dasar yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 2. Menuliskan rumusannya. 3. Melakukan pengkajian guna identifikasi indikator yang tepat, lalu merumuskan indikator melihat urutannya. 4. Melakukan pengkajian ulang terhadap indikator, apakah sudah mempresentasikan kompetensi dasar yang ada, jika ada indikator yang terlewat. 5. Melakukan pengecekan terhadap keakuratan indikator. Yang berikut kompetensi inti. Pengertian kompetensi inti adalah kompetensi utama yang diuraikan ke dalam beberapa aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari oleh peserta didik di setiap jenjang dan mata pelajaran. Kompetensi ini tidak diajarkan langsung dalam pembelajaran, melainkan setiap mata pembelajaran harus memiliki tujuan yang sama dengan rumusan kompetensinya. Pada KTSP, kompetensi ini biasa disebut sebagai standar kompetensi. Tujuan kompetensi inti. Tujuannya adalah membentuk karakter unggul bagi peserta didik melalui kegiatan pembelajaran. Hal itu sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui kurikulum K13. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, kompetensi inti harus mencakup 4 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti sikap spiritual. Sikap atau biasa disebut attitude merupakan kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu dalam bentuk tindakan. Sikap spiritual ini menjadi sikap utama yang harus dioptimalkan karena sikap ini bisa membentuk kekuatan karakter. Itulah mengapa setiap pembelajaran seorang guru harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar senantiasa menjadi individu yang dekat dengan ajaran agamanya. Misalnya rajin. Itulah mengapa setiap pembelajaran seorang guru harus mampu mengarahkan peserta didiknya agar senantiasa menjadi individu yang dekat dengan ajaran agama. Yang berikut kompetensi inti pengetahuan. Pengetahuan adalah katalog sesuatu yang telah diketahui manusia. Cara untuk mendapatkan pengetahuan adalah dengan belajar baik secara formal, non-formal maupun informal. Adapun dimensi pengetahuan menurut taksonomi Bloom adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pengetahuan secara faktual. Pengetahuan faktual bisa didapatkan secara ilmiah melalui berbagai metode, misalnya pengamatan, penyelidikan, penelitian, dan sebagainya. Contoh pengetahuan faktual adalah planet penyusun sistem tata surya, reaksi antara asam dan basa, dan seterusnya. Yang kedua, pengetahuan secara konseptual. Pengetahuan ini lebih cenderung pada proses klasifikasi dan pengategorian. Yang kedua, pengetahuan secara konseptual. Pengetahuan ini lebih cenderung pada proses klasifikasi dan pengategorian, lalu akan dihasilkan suatu kesimpulan. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan ini berisi kaidah-kaidah untuk melakukan sesuatu, misalnya teknik, metode, algoritma, dan sebagainya. Yang berikut, kompetensi inti keterampilan. Kompetensi keterampilan ini berkaitan dengan aplikasi pengetahuan yang diperoleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum K13 tidak hanya menuntut peserta didik untuk mahir teori, melainkan juga praktiknya. Tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik bisa diperoleh melalui kegiatan mengamati, Tahapan-tahapan yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keterampilan peserta didik bisa diproses melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Fungsi indikator. Indikator kompetensi. Fungsi indikator. Indikator kompetensi inti artinya indikator yang dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi ini. Pada prinsipnya, indikator yang dimaksud sama dengan indikator pada kompetensi dasar. Adapun fungsi indikator adalah sebagai berikut. Fungsi indikator secara umum. Yang pertama, fungsi indikator adalah sebagai alat menunjuk perubahan dalam satu kegiatan atau kejadian. Yang kedua, fungsi indikator adalah pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, fungsi indikator adalah pedoman membuat sebuah rencana dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, fungsi indikator adalah pedoman dalam mengembangkan suatu kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, fungsi indikator adalah bagian dari pedoman memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Yang keenam, fungsi indikator adalah ukuran keberhasilan dalam menyelesaikan suatu rencana. Yang ketujuh, fungsi indikator adalah menjadi tolak ukur perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang delapan, fungsi indikator adalah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi tertentu. Yang kesembilan, fungsi indikator adalah bagian dari proses pengelolaan agar sesuai dengan yang diharapkan. Yang 10, fungsi indikator adalah penilaian yang dilakukan dengan lebih objektif.